Halo Petmates, selamat datang kembali di Pet Life because every pet deserves a loving home. Sebelum kita mulai ada satu fakta yang cukup menarik. Menurut State of Pet Homeless Project diperkirakan 1 dari 3 hewan masih terlantar di dunia. Di Indonesia sendiri penelantaran hewan juga masih menjadi tantangan. Sementara jumlah shelter yang aktif membantu masih sangat sedikit. Nah, di sesi kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Dogs Need Love. Sebuah headquarter yang berlokasi di Cinere, Jawa Barat. Kita akan melihat bagaimana awal mula headquarter ini berdiri dan kondisi hewan-hewan yang mereka rawat. Hingga bercerita tentang tantangan yang mereka hadapi dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para anabul. Yuk kita simak videonya. Oke, jadi Dogs Need Love sendiri itu berdiri pada tahun 2020 pada saat pandemi. Waktu itu founder kita menemukan ada anjing jalanan yang sedang hamil. Lalu singkat cerita dirawat, lalu setelah anak anjingnya lahir itu dicarikan adopter. Nah, berawal dari situ berdirilah Dogs Need Love yang akhirnya merawat sekitar 145 anjing saat ini dengan misi mengedukasi masyarakat be a responsible pet owner. Saat ini shelter sudah menangani berapa banyak hewan, lalu berapa perkiraan hewan diadopsi per tahun? Saat ini kita sedang merawat sekitar 145 ekor anjing dengan 85%-nya itu siap diadopsi. Tapi kalau misalnya melihat dari awal berdiri sampai sekarang itu kita mungkin sudah handle sekitar 800 ekor anjing yang sudah kita rehome. Dan yang paling berkesan adalah pada tahun 2023 kita rescue 104 plus 97 ekor anjing dari 2 breeder yang berbeda. Pada saat itu breedernya sakit dan sudah ada yang meninggal juga. Jadi kita rescue, kita rehabilitasi, lalu akhirnya semuanya bisa teradopsi kecuali 1 ekor. Jadi 1 ekor juga ada yang memiliki cacat di bagian kakinya yang akhirnya diadopsi oleh founder kita. Bagaimana rasanya ketika melihat hewan yang akhirnya berhasil diadopsi? Rasanya campur aduk, ada rasa senang, terharu, ada yang sedih juga. Karena kita ngelihat sendiri awal perjalanan mereka itu dari di rescue, ada yang sedang sakit, ada yang belum divaksin dan segala macamnya. Ada yang masih trauma terhadap manusia, yang background story-nya itu berbeda-beda. Nah itu kita lihat mereka pada akhirnya diadopsi, kita senang. Ada yang mau ngasih kesempatan kedua untuk mereka dan menjadikan mereka keluarga. Bagaimana kondisi hewan yang biasanya datang ke shelter? Apakah kasus penelantaran hewan masih sering terjadi? Sayangnya masih sering terjadi ya. Jadi anjing yang datang ke DNL itu bukan serta-merta hanya karena anjingnya nakal, tapi banyak juga yang dalam keadaan khusus seperti yang tadi aku bilang, ada yang sakit, ada yang sakit kulit, ada yang belum divaksin, ada beberapa anjing yang mungkin malah sedang dalam kondisi sekarat. Nah itu kita rescue lalu kita rehabilitasi. Nah kita rehabilitasi bukan hanya untuk secara fisik saja, dengan badannya yang sudah mulai sehat, lalu sudah bisa divaksin, di steril, di microchip, itu kita akhirnya rehab juga untuk mental mereka supaya mereka bisa percaya lagi dengan manusia dan bisa punya kesempatan untuk bisa diadopsi. Apa saja tantangan terbesar dalam mengelola shelter? Apakah ada cerita hewan yang paling berkesan selama berada di shelter? Salah satu tantangan dalam mengelola shelter itu adalah mengedukasi masyarakat. Karena mulai dari masyarakat kita bisa prevent hewan-hewan yang terlantar gitu. Nah kalau misalnya soal cerita ada yang berkesan itu ada salah satu anjing kami yang bernama Marvel. Jadi pada saat kami rescue itu dia keadaannya ada di pinggir kebun
hanya dialasi kantong kresek, sepertinya dibuang oleh orang. Keadaannya kurus banget, terus ada dekubitus di mana-mana dan juga sempat ada belatungnya. Lalu kita bawa ke vet, kita cek, dia anemia, terus suhunya sangat rendah dan itu benar-benar keadaannya sudah sangat sekarat. Tapi akhirnya sekarang dia bisa sembuh, sehat, ceria, dan siap untuk diadopsi. Nanti kalau mau lihat ada di bawah dia, ada di rumah ini, lucu banget ya. Berarti kalau dari tadi kakak ngomong masyarakat belum banyak yang aware ya? Iya. Masalah ini. Jadi kita itu punya misi untuk menjadikan mengedukasi masyarakat supaya be a responsible pet owner gitu. Mungkin kebanyakan adoption center atau shelter itu lebih menggaungkan adopt don't shop. Mungkin banyak teman-teman yang dengar itu. Tapi kalau kita sendiri lebih ke be a responsible pet owner. Karena dengan menjadi responsible pet owner, kita bisa mengurangi anjing-anjing yang terlantar, anjing-anjing yang di-abuse, anjing yang dibuang, dan hal-hal yang lainnya. Gitu. Terakhir, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang keberadaan shelter? Jadi shelter itu bukan tempat untuk membuang anjing. Nah, jadi kalau misalnya memelihara anjing itu butuh komitmen. Kita tidak pernah memaksakan orang untuk mengadopsi anjing. Kalau misalnya memang tidak siap atau belum siap, tidak apa-apa untuk tidak memelihara anjing. Yang penting adalah kita punya komitmen dan berpikir secara panjang bahwa saya itu harus memelihara mereka sampai akhir hayatnya mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dogs Need Love dan perjuangan mereka dalam merawat para anabul yang membutuhkan perlindungan. Setelah jeda, kita akan hadir membahas bagaimana proses adopsi yang benar, mulai dari syarat hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membawa hewan tersebut pulang. Jadi tetap bersama kami di Pet Life setelah jeda berikut ini. All right, folks, buckle up. 20 seconds to go. Lakers are trailing by one, and they bring it across half court. Pressure closing in. We've got a timeout. What? A timeout? Bush wants to talk Come it over, on! and who can blame him? 17 seconds left on the game clock. Season hanging in the balance. The crowd's on their feet. This place is Hey, Dad. Huh? What? Yeah, what is it? Why do you always wear these? What? My watches? Yeah. Every day, my dad wore his watch. And I guess it's just something that stuck with me. It's what reminds me of him. You know, every now and again he'd remind me, the only thing you can do with time is watch it tick. So now I wear them as a reminder to never waste a second. Do you think I could keep this one? Just so I can remember you? What? Where did you get that? That's my A700. You can have this one. out of the What? timeout. I worked overtime to get this. Yeah, but Dad, you have like 10 of them. He scored! He Yes! scored! Yes! Yes, thanks, Dad. No, not you. Dad. What a shot! Yes, What a yes. moment! Fans are losing it. This will forever be a game to remember. Halo Petmates, kembali lagi di Pet Life because every pet deserves a loving home. Tadi kita sudah mengenal lebih dekat tentang Dogs Need Love dan perjuangan mereka merawat para anabul. Nah, salah satu cara untuk membantu mereka adalah melalui adopsi. Tapi, mengadopsi hewan tentu bukan hanya sekedar membawa mereka pulang. Tetapi ada proses dan tanggung jawab yang perlu dipahami oleh setiap calon adopter. Lalu, seperti apa proses adopsi di Dogs Need Love? Dan apa saja yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk mengadopsi? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, selamat siang Kak. Selamat siang. Ini Kak. Oke. Langsung aja. Sebelumnya saya sudah bertanya mengenai adopsi. Sebenarnya apa perbedaan pembeli dengan mengadopsi hewan?
Sebetulnya kita nggak pernah bilang kalau misalnya membeli hewan itu salah. Asal cari tahu dulu breedernya bertanggung jawab atau enggak. Kayak breedernya ini memastikan kalau induk dan anaknya itu hidup dengan sejahtera, dengan damai. Soalnya banyak juga kan breeder yang setelah induknya melahirkan sudah tidak bisa produksi lagi, induknya dibuang, induknya disuntik mati, dan itu betul adanya breeder yang seperti itu. Sedangkan kalau misalnya adopsi itu bedanya kita memberikan kesempatan bagi mereka yang pernah hidup di jalan, yang pernah kesulitan juga di jalan, itu untuk punya rumah yang baru, punya forever home, punya keluarga lagi. Jadi memberikan kesempatan dan juga memberikan kesempatan buat yang masih di jalan untuk masuk ke kita lagi, untuk kita carikan rumah lagi. Karena memang kita konsepnya kalau di sini itu setiap ada yang keluar kita bisa masuk satu lagi gitu kan, nggak bisa masuk setiap saat karena kita punya kapasitas yang tidak terlalu besar. Pada dasarnya mau adopsi ataupun membeli itu adalah sebuah komitmen jangka panjang yang harus dipastikan, karena adopsi ataupun membeli tidak hanya senang-senangnya saja, harus difikirkan bagaimana saat kondisi anjingnya tiba-tiba sakit atau kita ada urgensi untuk keluar kota selama 1 bulan 2 bulan, itu tetap harus difikirkan. Dua-duanya harus butuh komitmen jangka panjang. Menurut shelter, siapa yang sebenarnya sudah siap untuk mengadopsi? Sebetulnya yang paling penting itu bukan usia, status, ataupun penghasilan. Yang penting mentalnya dan komitmennya. Karena untuk adopsi itu jangka panjang. Sebelum itu, kita untuk memutuskan untuk membeli ataupun mengadopsi, kita harus bertanya ke diri sendiri dulu. Apakah aku punya waktu? Apalagi kalau misalnya adopsinya maunya yang lucu, yang papis, itu butuh komitmen yang jauh lebih kompleks dibanding anjing-anjing yang memang sudah dewasa, yang besar. Kalau anjing kecil, anjing papis, anjing tua, senior, itu juga jangka panjang. Itu bisa udah siap belum di masa tuanya untuk sakit-sakitnya, untuk vaksin-vaksinnya, itu kan harus dipersiapkan juga, harus difikirkan juga. Kalau misalnya belum siap untuk berkomitmen itu, lebih baik jangan impulsif, yang penting untuk adopsi atau membeli hewan peliharaan. Kalau menurut kami, orang yang siap untuk mengadopsi anjing adalah orang yang sudah siap untuk menjadikan hewan adalah sebagai anggota keluarga, bukan hanya hobi, bukan karena teman-teman punya terus aku juga mau punya, nggak kayak gitu. Yang penting komitmen jangka panjang, sudah menganggap hewan seperti keluarga, itu yang kami harapkan untuk para adopter yang terutama adopsi dari kami. Seperti itu. Berarti shelter juga sangat ketat dalam memilih keluarga anjing ya Mbak? Sangat. Biasanya kalau misalnya kita sudah deal di awal, dari form itu sudah bagus nih, kita screening, rumahnya sudah oke, segala macam. Tapi pada saat kita antar ternyata ada satu anggota keluarga yang mempertanyakan, kayak, loh kok ternyata besar ya, nanti gimana nih? Itu kita pasti, kalau kayak gitu kita bawa pulang. Kita nggak mau ambil resiko ke depannya anjing kita tiba-tiba terlantar atau kita lihat anjing kita tiba-tiba di jalan, itu kita nggak bisa. Emang kita ketat banget. Itu juga bedanya mengadopsi dengan membeli ya? Betul, aku sampai sekarang semua list anjing-anjing yang sudah aku tanganin untuk diadopsi, aku masih bawel banget. Aku masih chat setiap bulan kayak, Kak gimana kondisinya? Kalau misalnya adopsi dari papis, kita itu berkomitmen untuk adopter wajib untuk steril di usia 8 bulan. Apalagi kalau adopsinya jantan betina barengan nih. Itu kalau sampai 7 bulan nggak ada jawaban kayak, kenapa harus di steril, pentingkah atau segala macam. Itu kalau dianya menurut mereka nggak penting, itu kita jemput lagi, kita bantu steril kalau misalnya kayak gitu. Berarti ada evaluasi per bulan atau pasti dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana alur adopsi di shelter ini? Apa saja syarat yang biasanya harus dipenuhi calon adopter? Apakah nantinya ada proses seleksi atau wawancara? Untuk alurnya, biasanya jika anjingnya kecil di bawah 15 kilo, itu untuk isi form adopsi aja kita masih oke lah. Nanti akan langsung ditanyakan sama founder kita, karena semua keputusan adopsi itu ada di tangan founder. Tapi untuk anjing size besar di atas 15 kilo, kita lebih merekomendasikan mereka untuk visit dahulu, melihat sikap dan karakter anjingnya dahulu, karena kadang 15 kilo bisa gede, tapi bisa kecil, bisa pendek, bisa bantet.
Nah, itu juga. Jadi sudah datang ke sini, nanti kalau sudah oke, itu bisa isi form adopsi. Form adopsi kita itu meliputi data adopter, foto rumah, segala macam. Itu nanti akan direview sama founder kita. Nah, kalau udah oke, kita wajib antar. Kita memang nggak ada visit dulu ke rumah adopter. Untuk survei gitu kita nggak ada, tapi kita wajib kita antar. Jadi kalau misalnya sampai sana, ternyata kondisinya tidak sesuai sama di foto, di waktu yang sama kita bisa untuk cancel pengantaran. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh calon adopter? Biasanya kesalahannya adalah terlalu memenuhkan egonya dengan tidak menyesuaikan gaya hidup dengan anjing yang ingin diadopsi. Misalnya kerjanya 9 to 5, Senin sampai Jumat. Cuma di rumah weekend doang, maunya adopsinya papis. Itu nggak bisa. Harus kalau papis itu perlu paling lama banget ditinggal 4 jam. 4 jam sampai 5 jam. Jadi terlalu memenuhkan egonya untuk tanpa memikirkan pola hidupnya yang ternyata sibuk, atau adopsi anjing yang high energy yang butuh diajak jalan setiap pagi atau sore, atau perlu aktivitas di luar tapi ternyata nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kalau misalnya dari formnya kita udah lihat nih, wah kerjanya 9 to 5, terus di rumah cuma weekend doang atau bahkan seminggu 1 kali doang ada full time di rumah, itu kita rekomendasiin anjing yang cocok. Tapi biasanya kan adopter tetap mau coba dulu. Kita nggak apa-apa, kita coba dulu. Kalau misalnya ternyata nggak match, itu kita bisa tukar sama anjing yang lebih match di rumah. Bukan berarti dia ini nggak pantas adopsi, tapi ternyata salah nih pilihannya. Kayak gitu. Kita bisa kita tukar dan kita sesuaikan sama gaya hidupnya. Di rumah seperti apa. Pet lovers, mengadopsi hewan bukan saja tentang memberikan mereka rumah, tetapi juga memastikan kita siap untuk menjadi keluarga yang bertanggung jawab bagi mereka. Nah, setelah mengetahui bagaimana proses adopsi yang baik, di sesi berikutnya kita akan membahas apa saja yang perlu dilakukan setelah hewan berhasil diadopsi. Mulai dari proses adaptasi hingga perawatan sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bumper in dulu. Petmates, selamat datang kembali. Sejauh ini kita sudah mengenal lebih dekat dengan Dogs Need Love dan memahami bagaimana proses adopsi yang bertanggung jawab. Tapi, apakah perjalanan itu berhenti sampai hewan berhasil dibawa pulang? Tentu belum. Justru disitulah tanggung jawab sebagai pemilik benar-benar dimulai. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut bersama narasumber di studio, yuk kita simak tayangan berikut ini. Bringing home a dog for the first time can be very exciting. As your new family member is going to be with you for more than 10 years, it's important to understand what your dog needs to be happy and healthy. Here are some basic items you will need. A quiet area where your dog can rest and relax in, food and water bowls, toys for your dogs to play with. If your dog is potty trained, dedicate an area at home with a pee pad where your dog can pee and poo. If you take your dog to party outside, remember to clean up after it and bag the poop. You should also have these other items on hand: a brush to comb your dog's fur, toothpaste and toothbrush to keep your dog's teeth
Pet Match itulah tadi tayangan yang menunjukkan bahwa adopsi bukan hanya soal memberikan mereka tempat tinggal, tetapi juga berkomitmen untuk merawat mereka seumur hidup. Nah, untuk membahas bagaimana cara merawat hewan yang benar dan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum pemilik, sekarang sudah hadir bersama kita perwakilan dari Dogs Need Love. Halo Kak Ilma, selamat siang. Apa kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Kalau baru pertama kali mengadopsi nih Kak ya, apa 3 hal yang sebaiknya langsung dilakukan di hari pertama? Dan apa saja yang informasi yang ditampilkan pada video tersebut benar? Oke, 3 hal pertama yang perlu disiapkan pada saat anjing datang ke rumah kita untuk pertama kali adalah sebelum masuk ke rumah, kita harus memastikan mengenai kesehatan dan keamanannya. Jadi kalau misalnya mengadopsi dari suatu tempat, coba kamu periksa untuk kelengkapan dokumen kesehatannya seperti medical records, buku vaksin, atau yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk bawa ke vet dulu jika anjing tersebut adalah rescue. Lalu yang kedua adalah soal spot, di mana tempat anjing itu akan tinggal. Lalu yang ketiga adalah mengenai pengenalan lingkungan dari anjing datang masuk ke rumah. Baik, banyak orang masih bingung nih Kak untuk cara menggendong anjing yang benar. Boleh nggak sih ditunjukkan mungkin pakai ini? Oh, boleh. Karena masih banyak orang yang salah ya Kak dalam Iya, menggendong anjing. betul. Jadi kita memang tidak boleh sembarangan untuk menggendong anjing ya saat kita mau angkat ke udara. Jadi untuk anjing yang besar memang biasanya caranya lebih terbatas. Kita selipkan tangan di sini, lalu topang bagian bawahnya, lalu kita angkat. Dan jangan lupa dibawa ke arah tubuh kita supaya anjing tersebut merasa nyaman dan aman. Tapi kalau untuk anjing kecil ada beberapa cara. Yang pasti yang kita sering salah lakukan adalah kita menggendongnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Iya, kayak bayi Kak. Iya, betul. Karena berbeda dengan kita punya shoulder, dia itu kalau kita bisa berputar. Tapi kalau dia hanya bisa ke depan dan ke belakang. Jadi yang paling tepat adalah untuk anjing kecil kita topang bagian dada, lalu bagian belakangnya baru kita angkat. Seperti itu. Jadi berbeda kebutuhannya jika anjingnya besar maupun jika anjingnya kecil. Baik, Kak. Saat memilih perlengkapan nih Kak, seperti harness atau leash, apa yang perlu diperhatikan? Apakah setiap anjing membutuhkan jenis yang berbeda? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi untuk beberapa anjing yang punya permasalahan pernafasan, misalnya Harrison pernah lihat ada yang anjing berhidung pesek atau mungkin punya kelainan khusus di trakeanya, kita tidak terlalu menyarankan untuk kolar karena kalau anjingnya menarik leash nanti dia akan tercekik di bagian tenggorokannya. Sebaiknya pakai harness. Jadi kalau pakai harness dia akan menopang ke bagian bodinya langsung. Tapi kalau misalnya anjingnya sudah pintar untuk masalah leash manner, kita tidak masalah kalau misalnya mau pakai leash. Dan kadang orang-orang juga pada saat training itu lebih suka memakai leash, pakai collar karena dia ngerasa lebih punya kontrol untuk anjingnya. Tapi perlu diperhatikan lagi, seperti yang saya bilang, untuk anjing yang punya masalah pernafasan itu sebaiknya menghindari collar. Kalau anjing kecil gimana? Kalau anjing kecil bebas sesuai preferensinya seperti yang aku bilang tadi. Tapi saran saya untuk anjing mungkin amannya seperti ini. Gitu, pakai Ini harness. dia nggak terlalu ke leher berarti? Nggak terlalu ke Kalau leher. aman. Tapi perlu diperhatikan juga untuk ukurannya. Jangan sampai dia terlalu sempit. Kalau terlalu sempit nanti dia jalannya susah. Tapi kalau terlalu lebar juga nanti dia jadi gampang lepas di jalan. Nah, itu harus perlu hati-hati. Tapi yang lebih tahan ini untuk supaya banyak kan anjing yang suka lari-larian gitu. Yang paling ampuh ini pakai apa tadi namanya? Pakai yang ini atau yang ini? Pakai harness lebih aman. Harness ya. Ya. Oke, baik. Saat memilih perlengkap terakhir ya Kak ya,
Kalau suatu saat pemilik merasa kewalahan nih untuk merawat anjing, apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak berakhir dengan penelantaran? Baik, sebelum memelihara anjing, pastinya kita harus memikirkan komitmen jangka panjang. Jangan lupa bahwa anjing itu bisa hidup sampai 15 tahun maupun lebih. Jadi kita harus pastikan bahwa kita mempunyai resources yang cukup, baik itu dari segi finansial atau dari waktu atau dari kebutuhannya yang lain. Nah, itu kita harus pastikan. Tapi apabila ada kendala pada saat memelihara anjing di mana kita akhirnya tidak bisa meneruskannya, yang pertama, kalau kendalanya adalah terkait dengan karakter atau kebiasaan yang buruk, kita bisa reach out to profesional, misalnya dog trainer atau orang-orang yang tahu behavior anjing. Nah, lalu kalau misalnya memang dari segi yang lainnya seperti harus relokasi ke tempat lain atau pindah negara, itu biasanya kita sarankan untuk coba rehome tapi melalui lingkaran yang terdekat dulu seperti teman atau keluarga atau saudara dan lainnya. Baik Kak, baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Pet Match tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa mengadopsi hewan bukan saja tentang memberikan mereka rumah, tetapi juga tentang kesiapan, tanggung jawab, dan komitmen untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi terima kasih kepada Dogs Need Love yang telah berbagi cerita dan ilmu bersama kami hari ini. Semoga apa yang dibahas bisa memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi Pet Match yang ingin ataupun sedang merawat hewan peliharaan. Saya Harrison beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Pet Life. Sampai jumpa di episode berikutnya.